A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar pulau atau di luar negeri yang sedang merantau, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan rezeki yang halal barokah melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan dan menemukan obatnya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada malam ini kita sekarang berada di Sirah Keteng ya, Sirah Keteng apa Sirah Keteng ini kita juga kurang tahu. Nanti kita akan tanya-tanya kepada salah satu warga sini. Silahkan Pak, yang dari warga sini. Amit ya, mohon maaf. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Daim. Bapak Daim. Ya. Ya, makasih Pak Daim ya. Saya kesini ingin tahu ini tempat apa, kalau boleh diceritakan. Kalau sedikit secara singkat ya. Ini dinamakan kalau dulu itu sebagai tempat pemandian. Nah, karena di sini tuh pada sejarah riwayat itu sebuah satu kerajaan dari apa itu Sirah Keteng itu. Jadi karena ada di sini ada pemukiman zaman dulu, tadi untuk para pemukim yang berada di sini tuh untuk pemandiannya ada di sebelah sini. Kalau untuk cerita-cerita mistis lainnya apakah ada? Ya, untuk saat ini yang saya tahu itu sebagian ada, tapi itu munculnya itu tidak tentu batas ya. Jadi dari yang penghuni di sini khususnya di Arca Sirah Keteng itu tidak mengganggu masyarakat. Ya. Tapi kalau misalkan kemunculannya seperti apa itu? Biasanya kemarin itu kalau cerita dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut itu ya sejenis buta itu, yaitu ya sempat yang menceritakan ingin menceritakan keberadaannya kalau di sini itu ada. Jadi hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu ada di tempat ini. Apakah pernah juga ada apa kejadian-kejadian yang ganjil atau gimana? Kalau dulu karena di Arca itu masih di Uri-Uri, itu mungkin bisa dikatakan keramat. Tapi karena sekarang itu dengan adanya zaman yang sudah ganti-ganti, tapi sekarang sudah tidak di Uri-Uri, cuma dibangun tempatnya, tapi itu tidak mengganggu masyarakat. Oh, dulu waktu masih di Uri-Uri itu mengganggu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Daim atas keterangannya, dan semoga nanti kita akan netralisir apakah masih ada yang fasik atau tidak. Semoga nanti kedepannya akan menjadi tempat yang lebih baik lagi dan menjadi tempat wisata lah. Amin. Mohon maaf. Jadi kita ini berarti boleh masuk ya? Ya. Nah, kita akan masuk dulu sahabat-sahabat. Kalau menurut cerita itu sungai bawah tanah itu sampai mana katanya, Pak?
Ya kalau saksi hidup Iya. itu pusatnya di lereng Gunung Gajah. Jaraknya dari sini 7 kilo, kurang lebih 7 kilo. Tapi ada ya orang datang dari luar itu katanya tembus Segoro Kidul, ada yang katanya tembus Kediri. Ya, kita tidak tahu. Itu rumor-rumor yang beredar seperti itu. Oh, yang belum tahu pasti ya, yang pasti Iya. cuman ada sungai di bawah ini gitu Ya, ya. ke sana. Itu kalau orang jongkok duduk sini cukup. Orang dewasa duduk sini. Oh, yang sebelah sana. Iya. Oh, Pas di tengah itu. oh pas di tengah-tengah itu. Ya. Nah, kalau musim penghujan ini airnya sangat deras. Ya, ya, ya. Ini dari mata air sumber apa dari? Sumber. Oh, sumber. Sumber. Nah, ini kalau dulu di era sebelum tahun 90 itu airnya masih melimpah, jadi melimpah ke sana. Oh, Nah, di sana untuk pengairan. Itu musim kemarau pun, kemarau panjang sini masih kayak sungai besar itu sumber. Nah, ini ya faktor alam mungkin yang akhirnya agak kurang. tapi kalau di sini tidak pernah dipakai ritual apa-apa ya? Kalau ritual saya kurang tahu, Gus. Oh, Saya kurang tahu ya masalah ritual. Tapi mayoritas kalau di sini kan sudah musim. Nah, kalau biasa yang ke saya ya biasanya ngambil airnya. oh, ambil air. Ngambil airnya itu dari Blitar, dari Malang. Orang dari jauh-jauh tamu. Iya, dari jauh. Ya katanya ada yang ngomong dulunya mbahnya atau siapanya itu dari sini Oh, tuh ada iya, juga yang iya, ngomong iya. seperti itu. Saya tanya untuk apa airnya? Ya ini untuk penyegaran badan ya, apa kesembuhan juga ngomong ada. Tidak tahu. Ya nanti coba akan kita kuak sebenarnya siapa dulu yang di sini dan yang membuka sini agar para masyarakat di sini tahu siapa tahu sebenarnya yang cikal bakalnya desa ini yang membuat itu. Ya, monggo. Apa selama ini belum ada yang tahu? Ya selama ini kan simpang siur saja. Oh, masih simpang siur. Nah, nanti semoga setelah nanti kita dialog dengan salah satu gaib terkuat di sini atau tertua di sini, nanti ada titik terang yang kalau kita tahu oh siapa toh pendirinya, nah paling tidak kita bisa mendoakan lah, bukan hanya menikmati hasilnya tapi setidaknya rasa terima kasih kita mengirimkan doa kepada beliaunya kan. Ya kita langsung ke atas saja Pak ya. Monggo. Kita bisa lewat sana, bisa Bu. Oh, lewat sini bisa. Oh, termasuk juga. Itu kalau kita lewat sana juga bisa, tapi agak ya. Nggak apa-apa ya, biar gini. Mana lewat? Orang sini menyebutnya Reco Boko. Oh, ini Reco Boko. Ada yang ngomong Reco Bakah. Itu masyarakat yang di sini menyebutnya. Oh iya, nanti biar jelas kita langsung hadirkan lah nanti. Dibuka aja Mas. Ini. Sahabat-sahabat semuanya, ini kita akan hadirkan gaib yang terkuat nanti yang ada di sini, dari golongan apa, dan karena juga orang sini juga masih simpang siur, siapa sebenarnya yang membuka atau babat tanah ini ya, katakanlah yang buka desa itu masih simpang siur, dan sebenarnya apa juga yang ada di sini. Jadi agar nanti kelak
tahun demi tahun tempat ini dijadikan wisata, bukan tempat angker lagi. Karena kalau untuk sekarang angkernya sudah ada di manusia ini. Jadi kita akan panggil dan kita dialog sosok apa dan siapa. Udah siapa? Bisa. Gicul santai. Ora. Ini. Dengan izin Sang Yang Nurjana Rawana, bersihkanlah jasad mediator ini dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif atau apapun. Tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Apabila ada yang mencoba masuk atau menyusup ke dalam jasadnya mediator, otomatis terpental keluar. Penghuni terkuat di sini entah dari makhluk apapun, dari bangsa apapun, masuk ke dalam jasadnya mediator sepenuhnya, kuasai jasadnya, pita suaranya, anggota tubuhnya, semuanya kuasai. Dari golongan apa ini? Dari golongan apa? Sampurasun, Sugeng Dalu. Kali sinten niki, Mbah? Aku sing Joko kene. Nggih, asmane sinten? Darmo. Loh, Darmo. Ini bener apa tidak? Tahu bahasa saya ini enggak? Leres napa mboten niku? Iya, bener. Dereng saged basa Indonesia. Ora kulino. Sampean wis suwe ning ngene. Wis suwe banget. Sampean golongan apa? Siluman. Siluman. Loh, siluman apa, Mbah? Singo. Siluman apa? Singo. Singo. Iya. Siluman singo. Sampean penguasane kene putu. Iya. Tenan. Aku tuwek dhewe sing kene. Tuwek dhewe. Paling tua. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nurjana Rawana, yang ada dalam jasad mediator berdusta atau berbohong otomatis terantai api badannya. Semakin dilawan katanya semakin kuat. Celana. Loh, sampean sapa? Penunggu kene. Penunggu kene. Berarti enek rajamu. Mana? Nek kono. Nek kono. Oh, sampean sing dikon moro. Ya. Enggak, rajamu kon moro. Bismillah. Dengan izin Sang Yang Nurjana Rawana. Sampean mendel mawon nang sebelah ya. Rajanya gaib yang ada dalam jasad mediator ini
Oh, tarik tangan saya. Sallallahu. Oh, nyapoker nang kene. Iya ngapunten. Sampai nyapo. Niki Mbah ngeteng mriki tanget-tanget. Panjenengan estune sinten? Iki rame-rame padha ning kene. Karepe arep nyapo. Ajenge tanget-tanget. Sampun muslim napa dereng? Dereng. Sampun masuk muslim purun. Muslim apa gini yo? Bisa bicara bahasa Indonesia tidak? Yo, urung kelakon nganggo kuwi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib yang ada dalam jasad mediator ini mengerti bahasa Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia saat ini. Mengerti bahasa saya, Ya. apapun yang saya ucapkan. Wes ngerti. Ini mohon maaf Mbak ya. Saya buat bisa bahasa Indonesia karena sahabat-sahabat saya ini kan banyak yang orang luar Jawa. Jadi yang tidak bisa bahasa Jawa biar nanti tahu. Ngapunten mohon maaf. Panjenengan tepang kalih Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ayo, kenal banget. Kenal. Kok jenengan mboten purun mlebet muslim? Aku ngenteni sampean suwe banget. Loh, kok ngenteni aku tuh, Mbak? Kok harus nunggu saya? Ya, mergano aku dibagi ngono kuwi. Ana utusane sing bakal nemoni aku. Ngapunten, mohon maaf nih. Panjenengan ini dari golongan apa? Oh, golongane bangsa niki. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Dari golongan bangsa apa? Bangsane manungsa. Oh, manungsa. Wujudnya panjenengan? Wujudnya? Aku wujudku. Yo ngene iki wong, lumrahe wong. Apakah benar yang disebutkan orang-orang bahwa panjenengan itu seperti buto besar raksasa itu? Iya, kuwi wujudku. Kalau aslinya sampean itu dari mana? Saya dari tempat tebing jauh sana. Jauh mana? Tempat kediaman saya di sana. Rumah saya di sana. Di mana? Agak jauh dari sini. Ya disebutkan bisa mengerti tempatnya dulu dan namanya. Ya, tempatnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah saya itu rumah saya. Ini mohon maaf ya Mbak ya. Di sini itu saya ingin tanya-tanya tentang keberadaannya tempat ini. Sebenarnya ini itu tempat apa dulunya? Oh iya iya iya. Tapi alangkah baiknya panjenengan ikut masuk muslim dulu ya. Ya. Ini saya kan ada perintah dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Baiklah, saya terima. Jadi pegang tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Matur suwun, terima kasih pangeran. Kenapa tadi kok nyuruh
pengawalnya nggak datang langsung? Ya, saya ingin mengetahui siapa yang datang. Saya suruh untuk mengetahui. Ya saya sih hanya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Ya, Ini kan sudah muslim, ya, tidak boleh berbohong apapun Ya. yang diucapkan ya. Mohon nanti panjenengan ceritakan tempat ini detailnya dulu itu apa. ya, ya, ya. Ya, sejak zaman dahulu kala, tempat ini adalah untuk para penggawa kerajaan menempati daerah ini. Khususnya yang tempat itu dulunya adalah tempat pemandian para putri-putri, Putri Ayu Dalem, Sentono Dalem. Mohon maaf kalau boleh tahu itu kerajaan mana itu? Ya, kerajaan dahulu kala jauh dari tempat ini, seberang sana, kerajaan Jenggolopuro. Nah terus panjenengan kok bisa di sini itu bagaimana? Ya, saya dulu yang menempati tempat ini. Dulu kala ini semua yang membangun. Saya tempati bersama penggawa saya. Di sini saya suruh untuk membuat dan menempati tempat ini sebagai kediaman untuk para putri-putri saya, para dayang-dayang, untuk menempati ini sebagai tempat penglipur. Kan dari tadi panjenengan kan belum ngasih tahu saya nama panjenengan. Ya, saya dulu dikenal sebagai nama saya sebagai Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Sebagai penakluk dunia. Jadi waktu itu panjenengan masih di era Jenggala ya, Jenggala ya. Iya. Kalau untuk panjenengan sendiri, apakah mengetahui tentang Singobarong? Ya, itu bersama saya tempatnya kediaman saya. Itu utusan saya tadi. Oh, Singobarong itu tadi. Benar sekali. Itu siapa namanya tadi? Dharma Wangsa. Yang ini tadi namanya. Oh, itu utusan kamu Singobarong. Iya, benar. Oh, berarti Singobarong masih di bawah perintah kamu. Benar sekali, Tuhan. Kalau Singobarong aslinya dari mana? Tempatnya bukan dari belantara jauh sana, barat sana. Nah, kok bisa sampai sini? Ya, dia mengembara untuk mencari junjungan, bertemu dengan saya. Dia juga ingin melaksanakan, membangun sebuah suatu tatanan negara untuk rakyat-rakyatnya. Tapi itu dicerita bahwa Singobarong itu kan kepalanya terpenggal. Bukan, itu tidak benar sama sekali. Yang benar gimana ceritanya? Dia hanya tidak menempati janjinya sehingga ia dikirimkan ke tempat sini. Oh, diasingkan. Dia asingkan untuk menjalani tebusan sebagai kesatria. Oh, hukuman. Iya. Kalau setelah panjenengan membuka tempat ini, apa itu
apakah setelah itu musnah lagi atau seterusnya sampai sekarang? Ya benar, pernah musnah karena ancaman dari luar. Banyaknya kerajaan-kerajaan yang ingin menghancurkan kerajaan, sehingga kerajaan ini lambat laun hancur sendiri. Ini mohon maaf, ada yang ingin saya tanyakan. Di bawah situ kan tadi saya diajak keliling, itu adanya ada sungai bawah tanah yang tembus sampai laut selatan atau gimana? Ya itu terowongan menembus ke tempat Ibunda Ratu. Tapi sejak beliaunya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana hadir, tempat itu telah dimusnahkan, telah ditutup oleh beliau karena dianggap sudah tidak perlu. Berarti setelah panjenengan buka di sini itu sempat hilang, terus yang memulai lagi tempat ini dihidupkan lagi. Kalau boleh tahu siapa? Itu masyarakat sini saja, masyarakat sini yang sudah lama sekali juga. Orang sudah era-era sudah zaman jauh setelah saya tidak ada. Itu ditempati oleh para orang, orang yang menggunakan tubuhnya kekar-kekar. Kalau panjenengan sendiri tahu tidak namanya itu? Itu, oh ya, itu masih keturunan-keturunan. Itu dari bangsa yang disebut sebagai warok-warok. Oh itu ya. Oh berarti yang membuka lagi tempat ini para warok itu. Warok-warok. Panjenengan tahu tidak salah satu dari mereka yang membuka ini warok siapa? Ya, itu juga masih keturunan kami. Oh masih keturunan panjenengan? Iya. Kalau beritahu namanya siapa? Suryo Ngalam. Oh Suryo Ngalam. Ketut Suryo Ngalam. Oh yang berarti yang buka pertama di sini itu sih siapa? Ketut Suryo Ngalam. Suryo Ngalam. Sampai sekarang ini dihuni ini. Iya benar sekali ya, Den. Kalau ini kok dulunya katanya ini ya patung ini pernah dipuja atau di apa? Itu memang perintahnya siapa? Itu dulu batu arca kebesaran singgasana saya. Untuk menghormati para leluhur-leluhur zaman dahulu kala. Sehingga saya buatkan sebuah arca sebagai wujud syukur kemegahan atas yang telah saya capai. Jadi bukan barang sesuatu yang harus disembah ya? Bukan, itu sebagai simbol keanugrahan Sang Maha Pencipta. Apakah ada itu sekarang atau dulu yang meminta-minta di tempat sini atau? Itu sangat miris sekali. Saya sangat tidak suka sekali itu, karena itu suatu pertanda akan adanya bencana. Oh kalau sudah ada banyak yang datang ke sini minta-minta? Ya adanya bencana karena kekeliruan mereka. Tidak menghormati tempat ini juga, karena tempat ini bukan tempatnya meminta. Seharusnya meminta itu hanya dalam diri sini, dalam hati yang penuh ketulusan kepada Sang Maha Pencipta, bukan tempat ini. Ini tempat bukan untuk memuja,
Saya sangat tidak suka sekali. Makanya saya tidak pernah tidak pernah satupun orang-orang yang ada sini Terus itu untuk siapa mendatangi, memberikan suatu berkah. Yang orang-orang jauh datang itu? Ya, itu hanya orang-orang orang-orang yang ingin mencari keduniawiannya, hanya mencari mikirin dunia wae, ora gelem mikirin besok ki piye. Kalau tempat panjenengan sendiri tadi di sebelah mana? Saya, Nggih. tempat saya sebelah sana. Ya, itu dulu kerajaan saya. Oh, sebelah sana kerajaannya. Iya. Itu kerajaan saya. Berarti sampai sekarang pengikutnya masih banyak orangnya. Iya. Masih banyak di sana menunggu saya. Jadi nanti kan panjenengan kan sudah muslim. Ya nanti semuanya pengikut panjenengan dimuslimkan agar nanti bisa kembali ke tempat seharusnya panjenengan kembali. Iya, ya. Terima kasih banyak sudah kesini panjenengan. Itu kalau dari bangsa jin juga ada yang Banyak sekali. Banyak yang menempati tempat ini. ya nanti dimuslimkan sekalian. Iya. Nanti kalau baiklah. untuk bangsa jin itu suruh jaga desa ini, apabila ada orang niat jahat, maling ataupun jangan bisa sampai keluar dari desa ini ya, Iya. biar ketangkep. Baiklah Tuhan. Nggih, Raden mengke kula sanjang sedaya makhluk-makhluk gaib wonten sedaya sak penggawa-penggawa kula sedaya lan putri-putri ingkang sampun wonten mriki dereng wangsul. Berarti kalau apa tadi singa barung itu anak buah panjenengan Mas, ya? Benar sekali. Jadi kalau panjenengan asmanipun Ki Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Nah engkang buka babat malih setelah era panjenengan berarti si wong sini Surya. Surya. Tapi dari golongan manusia atau dari golongan apa itu? Golongan sami kados kula ngaten iki, Raden. Kok panjenengan itu dulu setelah meninggal kok masuk ke alam itu bagaimana? Ya, karena saya telah lama menggunakan ilmu kadikdayaan saya sehingga saya terkunci, terkurung, terbelenggu oleh ilmu-ilmu yang telah saya jalani. Oh ada perjanjian gaib. Benar sekali. Ya udah nanti saya lepas semuanya. Iya. Perjanjian gaib ya. Tapi nanti sebelum sampean kembali ke tempat yang seharusnya panjenengan tempati, nanti dimuslimkan semuanya ya. Iya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Nih monggo. Dari Persumba Aisanipun Marjaya ingkang pikantuk penghargaan bumi mriki, bumi wengker napa? Ya. Nggih, Marjaya niku tasik keturunan kula. Terah-terah kula sak sampun kula nggih niku tiyange Martajaya, Marjaya, Kusumajaya niku tiyange sak sampun kula. Niku manggenipun Mbah, sewu Mbah. Manggenipun Teng pundi? tarianipun napa? Ya wonge wis musna adoh. Nyabrang lor. Arah lor. Oh berarti meninggalnya bukan di sini berarti? Bukan. Kembali ke eranya tuh. Era Majapahit.
niku sampun sak barbar kula Raden. Mau ditanya mau nggak apa-apa. Anget malih Mbak. Mbah Joyo Muhammad, Mbah Muhammad Lagi, Mbah Sangit, niku sinten? Lah kuwi wis sak barbar kula niku tiang niku sampun kentun. Niku sampun babat benten malih. Sak sampun kula kathah sampun keturunan kula. Singga kula mboten saged nglenderaken siji baka sijinipun. Monggo ada pertanyaan silang. Pami petilasan utawi paugeran ingkang babat maksudipun pengen ndongakne ngoten lho Mbah. Pengen ndongakne wonten puseripun. Niku panggenanipun wonten sisih pundi? Sajatosipun mboten margi ndamel ngoten-ngoten niku sampun. Sing penting ati kita piyambak menika sampun saged sareh leren dumunung kersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ger boten sambucal-bucal werna-werni ingkang sakjatosipun diremeni bangsa alus dadosaken bilahi cilaka ni anak turun. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak ya, biar nanti sahabat-sahabat saya itu yang jauh-jauh itu tahu. Nggih Raden. Nah, memang itu sebenarnya semua tidak diperlukan, karena kekuatan roh pengetahuan yang sejati itu ada di dalam diri sini. Karena sesungguhnya manusia itu akan kembali lewat dirinya sendiri menuju Sang Maha Penciptanya, sehingga yang diperlukan hanyalah niat tulus kita kepada Sang Maha Pencipta untuk mengarungi bahtera hidup sebagai anugerah dari Sang Maha Pencipta. Jadi tidak diperlukan suatu sesaji ataupun uborampe sesaji kuwi kabeh ora migunani. Sing digawa mati kuwi gur budi karo pakertene dhewe-dhewe kabeh. Duwe tanggung jawab tindak tanduk ing alam donya mengke dugi sak sampunipun pejah dumugi ing alam kalanggengan ngoten guys. Jadi intinya nggak perlu harus ke tempatnya, yang penting didoakan dengan benar tulus, gitu. Sekali, karena semua yang ada yang terlihat di alam ini semua milik Sang Maha Pencipta. Maka supaya kembali untuk berbakti mengabdi kepada Sang Maha Pencipta, apa yang ditugaskan itulah yang sebenar-benarnya sebagai manusia unggulan, manusia yang sejati, tidak lain itu. Mau ada pertanyaan, tanya saja teman-teman, boleh ditanyakan saja. Ingkang dipun sarekne wonten stana menika sinten Mbah? Ya wes dia tak buka pokok sithik. Sejati ini kuwi ngono ya. Kuwi ngono pangorbananku kabeh. Aku urung iso ngrungkep kabeh. Merkono perkara kuwi
ndadekne bilahi cilakane wong atase kawula rakyat cilik nang kene. Nek sik tak dudohne kabeh, yen tak buka kabeh kuwi engko bakal gawe bilahine cilakane. Akeh bakeblok dedemit mlebu ana ing sawiji-wijining manusa kawula cilik ning kene. Anane penyakit aneh-aneh. Esuk loro sore mati. Apa seneng kabeh ngono kuwi. Kuwi ngono penggaweane bangsa jin siluman. Arep nggawe cilakane para manungsa kuwi atase derajate luwih dhuwur. Dadi niki nek jika saya buka tempat ini akan menjadikan kekeliruan dari bangsa-bangsa manusia, khususnya rakyat-rakyat yang ada di sini. Saya juga sangat menangis di alam sana jikalau itu terjadi. Oh, berarti yang dimakamkan di Budi, Pak? Dimakamkan Budi Setono. Berarti itu memang orang-orang yang berniat tidak baik panjenengan kubur di situ. Ya benar Raden, begitu saja. Saya tidak ingin jauh-jauh. Jadi itu rahasia saya. Panjenengan putuskan untuk mengakhiri orang-orang itu agar tidak membuat kekacauan gitu. Iya, benar sekali. Mau gue tanya tuh, boleh tanya? Mriki iki kula kuwi kedapuk nerusne, Mbah. Nerusne wonten desa mriki. Nggih. Itu kersane desa mriki nggih maju, masyarakate ayem, tentrem, ditelak kali sing urip niku sami taat. Niku pripun, Mbah? Nggih. Ngoten niku sudah sebenarnya sudah ada tuntunannya sendiri. Untuk orang-orang yang ada di sini memang sepatutnya lah menghormati luhur-luhurnya, akan tetapi jangan berlebihan. Cara menghormati leluhur itu cukup meneruskan, melestarikan tempat-tempat yang telah dibabat oleh para leluhur dahulu. Jadi makmurkanlah tempat ini, makmurkanlah rakyatnya, junjunglah derajatnya, biar menjadi sentosa. Apalagi para penggawa yang saat ini yang telah diberi amanah. Pimpinlah rakyat semua yang ada di sini. Berilah contoh perilaku, jangan banyak bicara. Berilah contoh yang jelas sehingga mereka akan mengerti sendiri dan akan mengikuti dengan senang hati, menjadikan tentramnya tempat ini. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Nek sebagian ler niku wonten namine panggenan lemah kubur. Kalih lemah kubur. Lemah kubur niku rumiyin napa? Ya, sebenarnya itu dulu tempat
pemujaan saya dan para penggawa-penggawa sebagai tempat suci yang diagungkan, menjadi tempat dengan junjungan saya dahulu, sehingga tempat itu sebagai tempat pemujaan, puja puji luhur para dewa-dewa sing ana ing ngalam-ngalam kono. Jadi tempat itu sebagai tempat pemujaan saya, pemujaan para penggawa saya, untuk memperkuat batin-batin masyarakat saya dahulu. Kalau untuk sekarang itu Mbah ya, itu yang menempati dari bangsa gaib atau bangsa siluman atau apa? Ya Raden, itu tempat ditempati bangsa gaib, bangsa siluman. Ini kan katanya ya, di sana itu kan banyak yang tahu bahwa ada emasnya banyak. Itu apakah itu benar dan itu sejatinya miliknya siapa? Ya, itu sebenarnya harta emas gaib rampasan perang zaman dahulu yang telah raib, yang nantinya akan dipersembahkan untuk pemegang pewaris tunggal. Beliaulah Ya. Berarti memang di situ itu siapapun yang mengambil, kalau bukan haknya ya maka akan nyawanya dijadikan ganti gitu atau benar, akan dijadikan ganti. Para siluman-siluman atau penjaganya sendiri di situ akan ditawan. Oh, memang di situ diperintahkan untuk menjaga. Benar sekali, banyak sekali dari bangsa gaib yang kelas sangat halus, jarang manusia bisa menembus untuk menjaga harta itu. Kalau yang apa, lemah gemplah. Oh, lemah gemplah. Lemah gemplah itu apa, Mbah? Ya, itu tempat dahulu kala terjadi sesuatu hal, bencana yang besar, Raden. Sehingga itu diperingati untuk memuja, meminta supaya hal itu tidak terjadi lagi. Makanya setiap tahunnya itu diperingati sebagai tempat agar tidak terjadi adanya gempa, gempal, ambrol, bengkak. Dulu telah terjadi gempa yang dahsyat, sehingga banyak korban juga, Raden. Oh gitu. Iya. Ini kan kalau yang saya terima pelajaran itu, kalau sekarang itu untuk paling ampuh cara nolak bala itu hanya sodako dan untuk memberikan ke anak yatim apa itu. Benar sekali, Raden. Itulah yang saya maksud tadi. Jangan berlebihan, bersedekahlah, dibagi-bagikan, apalagi dengan wujud makanan. Itu sangat bagus, tapi jangan salah niat. Itu bukan dimakan oleh bangsa kami. Bangsa kami tidak menyukai hal itu karena tempat kami sudah berbeda. Kami lebih menyukai tempat-tempat saya sendiri. Tempat pengampunan Sang Maha Pencipta, itulah makanan kami. Jadi yang panjenengan maksud itu untuk memuliakan fakir miskin itu. Benar Raden. Apalagi banyak masyarakat yang masih kesusahan, sehingga supaya diperhatikan, karena mereka juga tidak
akan memberikan tahu bahwa dia itu susah, karena dia sebenarnya juga memiliki jiwa-jiwa mesti punya harga diri, Raden. Sehingga tidak mungkin orang-orang kecil, orang susah akan bilang saya minta, saya susah. Tidak mungkin. Ya semoga nanti pemimpin yang di sini itu bisa mengetahui siapa yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima. Benar, Raden, itulah benar. Karena benar-benar jikalau memang rakyat miskin, pasti dia memiliki harga diri yang sangat tinggi, tidak akan meminta-minta. Di era panjenengan Jumeneng Noto kan kawatah mriki tumut Jenggala, Pak. Terus wonten kawan lengker ini dimulai dari era sinten, Pak? Majapaitan baru. Zaman kuno nggih sampun enten. Sampun ketenger kasebut wong ker tlatah mriki. Terus di era Jenggala pun napa setelah ini, Pak? Ya. Sak bibar kula karan wengker. Ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi pertanyaan yang Wonten kolam Ciceler niku wonten bangunan ya. Bangunan ingkang botone ageng-ageng niku rumiyin bangunan menapa? Nggih. Niku ngaten tempat pasucen. Pasucen tuwa itu mati. Panyuwunan bahasa Indonesia mawon, Mbah? Ya, untuk meminta keturunan. Sebelum memiliki keturunan, tradisi kula itu melakukan pembersihan, yaitu tempatnya, agar memiliki keturunan, nantinya bisa meneruskan, menjadikan sebagai manusia panutan, menjaga kemakmuran, kesantosanan tempat ini. Ada lagi? Sudah. Nah, ini masyarakat sekitar juga sudah, yang ditanyakan sudah. Ini panjenengan nanti muslimkan dulu ya, nanti saya keluarkan dari mediator ini. Sekalian itu nanti pengawal kamu diajak keluar juga ya. Nggih, matur suwun sangat, sampun dugi mriki, Raden. Ya, pun kula tenggo dangu panjenengan. Ya. Oh, berarti sudah pernah ada yang mengislamkan? Ya, saya tidak mau. Oh, tidak mau. Karena dia tidak mengetahui silsilah. Oh, ya. Tidak membawa utusannya yang sebenarnya. Saya tidak mau. Oh, iya. Ini nanti dijalankan semuanya, bisa membaca apa yang ada di tulisan di dadanya. Terima kasih, Raden. Ngaturaken matur suwun iki singkang kula tenggo dangu. Nanti saya bantu keluar, nanti semuanya ya, walaupun dari anak buah kamu, entah dari jin-jin fasik, itu semua dimuslimkan di sini. Matur suwun sangat, mengke kula atasi sedaya. Nanti bilang yang jin-jin fasik itu dimuslimkan, suruh jaga desa ini dari orang-orang yang niat jahat atau berbuat jahat atau maling apapun. Dibikin aja nggak bisa keluar dari sini kalau maling di sini ya. Kula toto nih, ganik mengke. Nanti kok misalkan masih ada maling, nanti yang bertanggung jawab panjenengan loh ya. Iya. Nanti saya panggil lagi kalau ada apa-apa. Iya, Raden. Iya, siap. Kula dari panjenengan. Ya udah, nanti saya bantu keluar. Bisa salam belum?
Nggih ngaturaken pagayunan kula ngaturaken matur suwun sedaya paringne. Kula badhe medal rumiyin saking raga niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dengan jadi sang yang nur, semua gaib yang masuk dalam jasad ini keluar, semua bekas, semua efek, semua itu ikut kembali. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, ini tadi mengungkap mana tempatnya sirah keteng atau sirah keteng ya. Saya sendiri juga bukan orang sini, tidak tahu ceritanya di sini, jadi saya juga hanya sekedar menanyakan, dapat info dari orang-orang tadi, dan semua sudah terjawab siapa sebenarnya yang menguasai sini dan siapa yang babat tanah sini. Semoga ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya di dalam video ini untuk sahabat-sahabat semuanya. Ya, tadi yang saya simpulkan bahwa sebenarnya mereka pun tidak ingin minta sesaji yang sudah muslim, cukup kita melestarikan apa yang ditinggalkan dan kita berbuat baik terhadap sesama gitu kan yang diucapkan tadi. Semoga di konten ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Dari kami saya akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.